Homestay ini bisa dibilang satu-satunya yang punya experience unik di Takengon. Iya, pemandangan yang menakjubkan dari mulai buka mata. Ini pengalaman kami di Dalov Homestay, satu-satunya tempat di Takengon di mana kamu bisa lihat danau langsung dari tempat tidur. Buat ke Dalov, kami melewati jalan menuju ke arah Pantai Menye atau melewati jalan pinggir danau. Sepanjang jalan ini pemandangannya bagus banget, deket banget sama gunung dan bisa lihat danau juga. Tapi rumput-rumput liar yang di pinggir jalan ini nutupin view danau, jadi pemandangannya kurang maksimal. Setelah sekitar 15 menitan dari kota Takengon, kita pun tiba di Dalov. Sampai di Dalov, kami langsung disambut udara sejuk, angin pegunungan, dan suara alam. Homestay-nya itu ada di bawah kafe, tepat di pinggir danaunya. Akses ke bawahnya ini bisa dilewatin mobil, tapi jalannya agak curam, jadi harus hati-hati ya. Kalau kita nginep di sini, parkirnya bisa di bawah. Bangunannya cakep banget, konsepnya tuh Skandinavian gitu. Warna dominan putih dan abu-abu dengan jendela kaca besar di bagian depan. Unitnya juga nggak banyak, cuma ada 2 aja. Ini dia bagian dalamnya. Ini tuh ada 2 lantai ya. Lantai atasnya ini lebih ke mezanin sih. Secara keseluruhan desainnya masih dengan gaya Skandinavian dan warna-warna netral, dengan bagian depannya full kaca dan sudah dilengkapi tirai. Kita mulai dari lantai bawah dulu kali ya. Di sini ada 1 tempat tidur besar. Terus di bagian depan ada 1 sofa bed dengan meja kecil. Pas di depan sofa bed ini juga udah ada smart TV, jadi enak banget buat nonton. Karena di Takengon dingin, jarang banget disediain AC. Tapi di sini tetap ada air cooler dan kipas angin. Ya lumayan buat nyejekin udara pas siang bolong. Semua amenities juga disediain di lantai 1 ini sih. Ada handuk, dental kit, air mineral, set kopi sama teh. Buat sekelas homestay, bisa dibilang lengkap banget sih ini. Warna-warna netral di dalam sini tuh benar-benar jadi nilai tambah. Mata bisa istirahat tanpa overstimulasi. Ini salah satu poin kami kenapa milih Dalov. Dari pencarian kami, sulit banget ketemu interior yang kalem kayak gini. Kita lanjut ke kamar mandinya dulu sebelum ke lantai atas ya. Kamar mandinya ada di lantai dasar juga. Kamar mandinya luas dan bersih. Udah ada air panas juga. Aman kalau mau mandi pagi-pagi. Sabun sama sampo juga udah disediain. Sekarang kita ke lantai 2. Buat ke atas, bisa pakai tangga kayu di sebelah kanan sini. Terus di atas sini ada tempat tidur besar juga, tanpa dipan. Ada meja kecil di 2 sisinya, colokan juga deket dari kasur. Karena homestay ini punya 2 tempat tidur besar, jadi ini bisa muat sampai 5 orang ya. Nah, view ini yang bikin takjub. Juara banget sih view-nya. Dari tempat tidur bisa langsung lihat Danau Laut Tawar dengan latar gunung-gunung. Buat orang introvert, cocok banget sih ini. Bengong-bengong sambil selimutan aja kayaknya udah cukup banget. Gak cuma dari lantai atas aja sih, dari tempat tidur lantai bawah juga udah bisa langsung lihat danau. Oh iya, kalau butuh privacy lebih, di lantai bawah juga udah ada kok tirainya. Di bagian teras ada 2 tempat duduk. Enak banget ini buat mandangin langsung Danau Laut Tawar sambil santai. Terus di area depan homestay ini nyatu dengan area kafenya. Karena kafenya ini terbuka buat umum, jadi pas siang atau selama kafenya buka, banyak yang lalu lalang di sini. Selama kami di sini sih, kalau dari dalam homestay-nya nggak terlalu kedengaran suara dari luar ya. Masih cukup nyaman lah. Dari luar juga nggak terlalu kelihatan ke dalam kalau tirainya ditutup, jadi privasi masih cukup aman. Vibes kafenya ini juga unik sih, ada semacam amphitheater tapi arahnya langsung ke danau. Selain itu, ada 1 spot lagi. Ini tuh kayak semacam panggung, biasa dipakai buat foto-foto juga.
Dari sini bisa lihat danau tanpa halangan. Wah, mata bisa healing banget kan? Bangun pagi, disambut view danau. Walaupun udara dingin banget, tapi tetap bisa lihat danau sambil selimutan di kasur. Nggak perlu harus keluar homestay-nya. Wah, ini beneran bagus banget sih view-nya. Sambil nungguin sarapan dateng, kita juga bisa sih keliling area homestay sini. Nikmatin udara pagi yang sejuk, lihat-lihat pemandangan di sekeliling. Kita juga bisa lihat perahu nelayan dari sini. Pagi di sini bener-bener manjain mata, apalagi kalau cerah. Wah, beneran gak ada obat. Sarapan datang sekitar jam 8 pagi. Jadi, kalau biasa sarapan lebih pagi dari ini, mending bawa cemilan deh buat ganjel perut. Kami tuh dapat 5 porsi nasi goreng buat sarapannya, sesuai lah dengan kapasitas homestay-nya. Gak terlalu spesial sih sarapannya, tapi cukup lah buat isi perut pagi-pagi. Terus, berapa sih harganya? Gimana ya cara pesennya? Karena memang susah banget dapat informasi soal homestay di Takengon, jadi kami share aja ya. Kami tuh dapat harga 1 juta per malam, sudah termasuk sarapan buat 5 orang. Kalau dibagi-bagi, ya kira-kira sekitar 200 ribuan lah per orang. Worth it banget buat pengalaman sekelas ini. Tapi ingat, harga bisa aja berubah ya. Jadi baiknya sih langsung DM aja Instagramnya. Pemesanan juga lewat DM Instagram mereka sih. Nanti tuh kita perlu bayar DP dulu 300 ribu. Terus pelunasannya bisa di hari kita menginap. Setelah nginep semalam di sini, kami ngerasa ini tuh emang bukan penginapan mewah. Tapi pengalaman yang ditawarkannya sangat unik. Gak perlu keluar dari selimut buat lihat danau secara langsung tuh, konsepnya yang benar-benar beda buat di Takengon. Plus, desain arsitektur homestay-nya yang rapi, minimalis, jadi fokus kita benar-benar tertuju pada view danau yang indah. Mereka tuh benar-benar manfaatin keindahan alam yang udah ada, tanpa harus maksa kelihatan mencolok. Kalau kamu berencana ke Takengon bareng keluarga, menurut kami ini tuh cocok jadi pilihan. Suasananya tenang, bisa bikin waktu ngumpul bareng keluarga makin berkualitas. Nggak cuma sama keluarga aja sih, sama teman-teman juga cocok banget. View-nya yang spektakuler kayak gini nih, yang layak banget buat masuk wishlist. Kalau kamu udah pernah kesini juga, share cerita kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.